Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di majelis yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Glara Rahmatin akan menyampaikan kultur yang berjudul keutamaan menuntut ilmu. Nah, untuk adik-adik sekalian, apakah tahu apa sih hukum menuntut ilmu itu? Nah, betul sekali. Berhak mendapatkan hadiah. Oke. Selanjutnya, untuk hadis sendiri sudah dijelaskan bahwa memang untuk menuntut ilmu itu wajib, yakni dalam hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dinilai sahih. Untuk keutamaan menuntut ilmu sendiri, yang pertama adalah memudahkan seseorang untuk mendapatkan surga. Kenapa seperti itu? Karena ada hadis juga riwayat Muslim yang mengatakan, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semua yang ada di dunia ini, kita itu perlu ilmu, hidup itu kita perlu ilmu. Adik-adik sendiri kesini saja juga menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala untuk surga juga. Lalu untuk selanjutnya, yakni ilmu itu untuk amal jariah. Ada hadis yang menyebutkan, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Nah, kenapa seperti itu? Karena begini, kalau kita mengamalkan ilmu dan ilmu itu bermanfaat untuk orang lain, ilmu itu tidak pernah terputus terus gitu. Jadi kita itu mendapatkan pahalanya terus menerus meskipun setelah kita meninggal, seperti itu. Jadi seorang guru itu makanya dianggap profesi yang amat mulia karena ya seperti ini, amalnya kalau ilmu yang bermanfaat itu terus diamalkan oleh murid-muridnya, itu akan menjadi amal yang tidak terputus hingga nanti. Lalu untuk yang ketiga, yakni akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10 menyebutkan bahwasanya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Lalu untuk selanjutnya, yang keempat adalah orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Seperti dalam surah Al-Fatir ayat 28, Allah menjelaskan, seorang yang berilmu akan lebih memahami bagaimana kehidupan itu diciptakan, bagaimana mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah, dan sebagai sama pencipta itu sendiri. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan dan kekuasaan mengenai kebesaran Allah. Kan kita kalau menuntut ilmu itu seperti ini, kita tahu mana yang buruk, mana yang baik kan. Jadi kita itu mengerti mana yang seharusnya kita lakukan supaya terhindar dari dosa-dosa seperti itu. Jadi menuntut ilmu sendiri
akan em, menambah ketakutan kita, menambah keimanan kita, seperti itu. Lalu orang yang berilmu diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Ada pada hadis Bukhari yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Adapun adab menuntut ilmu, yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Jangan berharap apapun, karena niati hal ini tuh demi berjalan di jalan kebaikan. Lalu yang kedua adalah selalu berdoa saat menuntut ilmu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, menjauhi maksiat. Yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Lalu yang keenam adalah menyimak guru saat menuntut ilmu. Mungkin itu saja yang dapat Mbak sampaikan kali ini. Kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.